Berbeda dengan Mang Juju yang memiliki niat dan itikat baik untuk mediasi dan berdamai. Ya, pada akhirnya publik semakin teryakinkan. Hola netizen yang tercinta, kasus dugaan penyelewengan donasi oleh Agus semakin menarik untuk disimak. Apalagi tindakan Agus yang mempolisikan orang yang telah menolongnya, Pratiwi Novianti, membuat publik geram. Namun kabar terbaru hadir dari pihak Agus dan cukup mengejutkan. Pasalnya, salah seorang pengacara Agus bernama Jainuddin memilih mundur. Jainuddin memutuskan mundur per hari Kamis 31 Oktober 2024. Jainuddin mengaku kalau dirinya memiliki konflik dengan Agus. Lebih tepatnya, Jainuddin merasa tidak dihargai sehingga ia menganggap Agus sudah tidak lagi membutuhkan bantuannya. Sementara dengan Farhad Abbas dan tim pengacara lainnya yang membela Agus, Jainuddin mengaku tidak memiliki masalah. Pengacara Agus lainnya, RD Lau, menegaskan dengan mundurnya Jainuddin tidak berdampak apapun terhadap pembelaan tim mereka. Dia menegaskan mereka masih tetap solid. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini adalah pengacara Agus Salim, Bapak Zainuddin SH, abangku yang akhirnya mengundurkan diri dan sudah tidak ingin membela Agus lagi. Lu benar-benar ya Agus ya, pengacara aja bisa kapok ada di samping kamu. Lihatin aja, satu persatu orang pasti akan meninggalkan dia karena nggak tahan sama sifatnya. Kecuali sifat yang bertahan di sebelahnya dia sama dengan dia. Ya, pada akhirnya publik mengetahui pada dasarnya Mang Abdul dan komplotannya beserta Samiun dan gerombolannya memang tidak ada niat untuk bermediasi dan tidak ada itikat untuk berdamai. Berbeda dengan Mang Juju yang memiliki niat dan itikat baik untuk mediasi dan berdamai. Ya, pada akhirnya publik semakin teryakinkan arah, maksud, dan tujuan serta keberadaan Mang Abdul dan komplotannya. Ya, maka waktu dan tempat dipersilahkan untuk publik menilai terkait keberadaan Mang Abdul dan komplotannya dan niat serta tujuan Samiun dan gerombolannya. Alright. Ulala. Farhad Abbas, RD Lawyer, dan Sanjabela semakin lama semakin blunder. Jadi semakin Anda banyak bicara, maka Anda justru akan semakin diserang balik oleh netizen. Kenapa? Karena apa yang Anda bicarakan itu jauh dari substansi persoalan atau akar masalah yang sedang dibicarakan. Masalah utamanya adalah penyalahgunaan dana donasi oleh keluarga Agus. Tetapi kenapa Anda bertiga menyerang Teh Novi secara personal? Mohon maaf, itu menjijikkan loh bagi orang cerdas. Jadi orang-orang cerdas itu membicarakan substansinya, kemudian menganalisa lalu mencari solusi. Yang Anda bertiga lakukan adalah justru membuat persoalan semakin ngoyo-woro, tidak menemukan solusi, dan malah menimbulkan rasa benci dari para netizen yang tentu saja membela Teh Novi. Dan dalam hal ini Teh Novi layak dibela karena dia justru yang pertama menolong mengadakan donasi bersama Densu, malah akhirnya dilaporkan, kemudian diudal-udal, dikulik-kulik masa lalunya. Tetapi kerennya Teh Novi melawan dengan elegan. Ketika dituduh narkoboy, dia tes urin. Ketika Sanjabela menantang untuk tes rambut, langsung dilakukan. Ketika Farhad Abbas minta donasi, langsung dipersilahkan. Dan ketika Sanjabela dan beberapa pihak ikut menyerang Teh Novi, dia langsung konferensi pers bersama beberapa pengacara. Kurang keren apa coba? Bahkan sudah dilaporkan pun Teh Novi tetap ingin agar
terjadi pengobatan terhadap mata Agus. Oke? Nah, lucunya kemarin Agus bersama keluarga dan pengacaranya menyatakan sudah bisa melihat, seakan-akan itu sudah ada keajaiban. Loh, itu justru blunder terbesar pihakmu loh Bang Farhad Abbas. Kenapa? Karena dengan pamer bahwa Agus bisa melihat, justru kebohongan Agus dan keluarganya semakin terungkap. Anda lupa ya, netizen Indonesia itu cerdas-cerdas, julid, dan juga bisa menelusuri dan menginvestigasi persoalan secara detail. Yo, introspeksi yo. Orang seperti Teh Novi diperlukan Indonesia loh, bukan orang-orang yang nyinyir terhadap seperti Anda bertiga terhadap orang yang bekerja sosial dengan ikhlas. Salam akal jernih. Ada gak sih di sini yang masih update permasalahan hidupnya si Agus? Kalian nonton ya video ini sampai habis karena ada pesan penting banget buat kalian. Lihat nggak kalian? Dia tuh habis diundang di salah satu stasiun TV dan datang pula dia. Gue mau bahas dan kumpul deh sini. Ini POV gue ya. Menurut gue kayak ngapain sih Gus datang ke acara TV cuma buat, ya menurut gue cuma buat lagi-lagi menjual kesedihan lu dan cerita masalah hidup lu, menjelaskan uang itu dipakai untuk bantu keluarga yang kelilit utang bla 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 bla, terus berharap Indonesia nih iba lagi buat kedua kalinya sama lu. Mungkin sebagian orang yang ikut nyumbang lu itu juga punya utang gitu di hidupnya. Dan catat ya, nggak ada laki-laki sejati yang kayak gitu. Obral-obral kesedihan, nangis tuh menurut gue nggak ada. Nggak ada sekarang orang yang kasihan sama lu lagi. Nggak ada. Yang ada ya kalian tau lah yang ada kayak gimana gitu. Kalian bisa lihat komen-komen di sosial media tuh yang gimana sih sama si Agus. Belum lagi video joget-jogetnya tuh yang melet-melet, lentur banget gitu kan, aduh. Itu juga jadi bukti nyata ya bahwa jejak digital tuh kejam gitu. Kalau menurut gue, better di rumah aja Gus, istirahat, tenangin diri, introspeksi diri sekeluarga gitu. Karena ini kayaknya yang problematik tuh satu keluarga. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kurang lebih karena perbuatan lu dan keluarga lu juga gitu. Lu bisa ada di posisi lu saat ini dan menghadapi masalah ini. Banyak banget gue baca komen-komen yang bilang, saya bela-belain loh nyumbang si Agus demi berobat, ujung-ujungnya buat bayar utang. Gue sendiri aja punya utang gitu. Sekarang katanya terjadi keajaiban dan matanya bisa ngelihat sebelah. Bukannya sebelumnya dokter udah vonis dua-duanya buta gitu. Dan ini diungkapkan Wawa nih ya di podcastnya Densu yang terakhir. Kalimat itu terekam loh, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan? Dokter siapa yang bilang atau dokter siapa yang memvonis bahwa kedua matanya Agus nih dipastikan udah nggak bisa ngelihat? Jangan cuma jadi akal-akalan lu aja Gus sekeluarga gitu, supaya bisa dapat uang 1,5 M itu dan bawa tuh semuanya ke kampung tanpa berobat, tanpa harus dipertanggungjawabkan ya. Karena emang mungkin saat itu bayangan ya kan udah nggak bisa ngelihat, duitnya juga disumbang buat gue ya, udah hak gue dong. Ya nggak sih? Mungkin loh, lu dan keluarga tuh bisa belajar dari Icang Faisal itu, yang matanya juga buta karena dicongkel. Case-nya nih sama loh, dari bisa ngelihat normal, tiba-tiba buta, walaupun penyebab kebutaannya tuh beda ya. Cuma belajarlah dari dia yang semakin mendekatkan diri tuh ke Tuhan, bukan malah mencari validasi kalau lu tuh nggak salah gitu. Apa gunanya? Mencari belas kasihan manusia tuh buat apa? Coba deh belajar dari dia yang bisa lebih tenang. Walaupun gue yakin buat siapapun itu nggak mudah ya. Dia yang bisa lebih bijak, dia yang bisa lebih nggak tantrum. Kalian nih udah bapak-bapak gitu. Jadi kalau tantrum di media sosial, di TV, itu udah nggak lucu lagi ya. Yang ada malu-maluin. Fokuslah berobat, tenangin diri, bijak mengambil keputusan gitu loh. Jangan stop udah menghujat dan menjelek-jelekan Teh Novi, karena sejak awal dia yang bantu elu, dia yang menolong elu dari orang nggak tahu kasus elu loh. Lu bukan siapa-siapa. Tanpa turut campur tangan dia, yang katanya Wawa cuma bantu 35 juta gitu. By the way, 35 juta itu duit semua loh ya. Lu nggak akan ada sekarang
dan lu nggak akan bisa dapat donasi 1,5 M itu. Jangan lu tuh dikomporin sedikit, dikasih panggung dikit, gede kepala. Lu tidak seberharga itu kok. Begitupun gua dan kita semua. Ini tuh pesan ya, pesan buat semuanya, buat gue juga. Belajarlah untuk tidak mengumbar kesedihan lu ke orang lain gitu. Karena orang kalau tahu kesedihan kita tuh cuma 2 tipe. Bisa jadi mereka tuh nolong, atau malah mereka menjadikan kesedihan kita tuh lelucon mereka gitu. Karena terlalu drama, ya kan? Ngadunya nggak ke media, ngadunya ke Tuhan, guys.